Seorang pria menabrak seekor rusa jantan dan menarik pelatuk. Ia tertembak di punggung karena kesalahan. Ketika ia melihat rusa itu, ia tidak merasa takut. Ia mengambil selongsong peluru kosong dan mengikutinya. Ketika ia sampai di tempat itu, ia melihat banyak darah. Jembatan itu berantakan. Mengikuti jejak darah, ia melihat seekor anjing. Ia tidak menembaknya. Ia tahu bahwa seseorang telah tertembak di daerah itu. Karena itu, ia mulai melacak kembali jejaknya. Tak lama kemudian ada beberapa mobil di pegunungan. Ia pergi ke sana untuk memahami keadaannya. Semua orang di sana sudah mati. Ia pergi ke belakang sebuah truk dan terkejut melihatnya karena truk itu penuh dengan harta. Jika perlengkapannya masih ada, pasti ada uang yang bisa didapat. Dan mungkin yang lebih buruk lagi, ada sebuah senjata. Siapa yang telah memegangnya dan siapa yang telah mengambilnya? Di dalam sebuah mobil, ia melihat seorang pria yang hampir mati. Melihatnya, ia mengambil senjatanya dan mengambil pistol pria itu. Pria yang sekarat itu meminta air. Lalu pria itu menjadi buta, atau begitulah yang ia pikirkan. Kemudian ia melihat kerumunan besar. Alih-alih berlari ke sana, ia duduk selama setengah jam. Ketika ia yakin tidak ada pergerakan, ia maju ke depan. Pria itu sudah mati. Kemudian ia membuka koper miliknya. Di dalamnya ada $2 juta. Ia tahu uang itu bisa membawa masalah besar. Siapa yang bisa meninggalkan uang sebanyak itu? Maka ia mengambil koper itu dan pergi. Ia tidak bisa tidur malam itu. Untuk meringankan bebannya, ia memutuskan memberi air kepada pria itu. Namun ketika ia kembali, ia melihat jendela mobil itu telah pecah dan pria itu tertembak. Jelas ada seseorang di sana. Ia bersembunyi di balik sebuah mobil. Dalam hitungan detik, ia melihat sekelompok besar pria bersenjata turun dari gunung. Mereka melihatnya dan mulai menembak. Ia berlari dalam gelap, tetapi mereka cepat mengejarnya. Sebuah peluru mengenai bahunya. Ia melompat ke dalam air. Namun anjing pemburu itu ikut melompat mengejarnya. Ia sendiri masih baik-baik saja. Ia mengeluarkan senjatanya setelah anak itu pergi. Ia mengirim ibunya ke rumah ibunya. Ada sebuah motel pinggir jalan dan kamar nomor 177. Koper itu disembunyikan di ventilasi udara. Kemudian ia tahu kamar itu. Nomor 130 telah check-in. Lalu seorang pria mengikutinya. Ia menggantikan posisinya di kamar itu. Ia melepas sepatunya dan menyiapkan koin. Kemudian ia membuka pintu dengan alat tembak baut. Tembakan membabi buta dilepaskan. Tiba-tiba ia melihat sebuah tangan di balik kaca. Seseorang di dalam kamar memohon nyawanya. Hiduplah dengan tenang. Jangan pakai pakaianmu. Lalu pria itu menutup pintu. Semua orang di dalam kamar terbunuh. Tetapi ia tidak mendapatkan koper itu. Ia tidak tahu bahwa pria itu sudah keluar lewat ventilasi udara. Koper itu ditarik ke ruang berlapis baja. Bekas goresan di debu menunjukkan apa yang telah terjadi. Maka ia menutup pintu kamar pria itu. Lalu pria itu melarikan diri. Ia menginap di motel lain. Namun begitu ia berbaring di tempat tidur, ia merasa ada yang tidak beres. Ia segera berdiri, membuka koper, dan mulai memeriksanya. Benar saja, ia menemukan alat pelacak. Lampu merahnya menyala tepat ke arahnya. Dan mereka semakin cepat. Tampaknya Cole berada tepat di belakangnya.